Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, kali ini saya sedang berada di Masjid Haji Kecil Lemik yang berada di Lam Sepeng, Banda Aceh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai profil Masjid Haji Kecil Lemik atau HKL bersama cucu almarhum Haji Harun serta pengurus masjid. Simak video berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi pada dasarnya niat bangun masjid ini ada niat sekitar 20 tahun yang lalu. Jadi kenapa baru berapa tahun ini dibangun? Satu alasan karena lahan. Jadi kita kilas balik itu sekitaran tahun 2015. Jadi di komplek masjid ini dulu ada balai pengajian namanya Balai Pengajian Haji Kecil Lemik. Itu dibangun setelah tsunami tahun 2005 yang diperuntukkan untuk anak-anak desa Lam Sepeng. Jadi di suatu sore hari kakek saya Pak Harun sedang bersantai di balai pengajian. Saat beliau sedang bersantai, beliau melihat ke sebuah lahan yang kebetulan di lahan itu ada lahan kosong sekitar 2.500 meter. Setelah itu disitulah beliau terpikir, kenapa nggak di lahan tersebut kita bangun masjid mengatasnamakan ayahanda beliau Haji Kecil Lemik. Jadi pada malamnya beliau bertanya kepada istrinya, nenek saya, dan setelah berembuk dan bertukar pendapat, akhirnya nenek saya itu setuju. Keesokan harinya kakek saya bertanya kepada bapak saya atau yang sering dikenal dengan Bang Mehmet, bertanya tentang perihal pembangunan Masjid Kecil Lemik. Setelah berembuk dan bermusyawarah, akhirnya bapak saya pun mengizinkan. Jadi pembangunan masjid itu ada kira-kira dimulai dari tahun 2016, tanggal 19 Juli. Selesai pembangunan itu lebih tepatnya peresmian itu 28 Januari 2019, atau pembangunannya lebih kurang 2,4 tahun. Kalau dari komplek masjid ini secara keseluruhan, komplek ya, bukan masjid, itu ada 3.500 meter. Kalau untuk masjidnya saja itu daerah sekitaran 2.600 meter dengan luas masjid 35 kali 22. Itu daya tampung jamaah sekitar 1.000. Kalau interior dan eksterior kita mengadopsi gaya Timur Tengah dan Eropa. Khususnya kalau di Eropa itu daerah Andalusia atau lebih dikenal dengan Spanyol. Dulu kakek saya berpesan ada 4 hal yang harus dijalankan dalam pembangunan masjid ini. Yang pertama mengenai biaya. Beliau berpesan bahwa biaya ini jangan dikomunikasikan kepada orang lain. Yang kedua, saat pembangunan kita jangan dulu menerima bantuan dari pihak lain. Yang ketiga, mohon masjid ini diberi nama Masjid Haji Kecil Lemik, yaitu ayahanda dari kakek saya. Yang terakhir, masjid ini tolong dibangun seindah mungkin dan sebagus mungkin. Kegiatan di Masjid Haji Kecil Lemik ini sebagaimana kita ketahui bahwa yang pertama adalah kegiatan ibadah rutin sebagaimana lazimnya umat Islam, yaitu ibadah solat berjamaah 5 waktu sehari semalam. Kemudian di samping itu juga ada kegiatan yang lebih bermanfaat, yaitu kegiatan pengajian, di mana pengajian rutin ini diadakan 2 kali dalam seminggu. Pertama pada malam minggu, yaitu halaqah maghrib bersama dengan pengasuhnya adalah Tengku Haji Masrur Aidi LCMA, pimpinan Dayah Babu Makfirah Corke Aceh Besar, di mana dimensi yang beliau sampaikan kepada kita adalah mencakup keseluruhan masalah ubudiyah, masalah tatanan kehidupan sehari-hari.
Dan insyaAllah saat ini jamaah yang mengikuti kita sudah sangat luar biasa, penuh. InsyaAllah setiap malam minggu masyarakat sangat antusias untuk mengikuti pengajian Tengku Haji Masrur Aidin. Kemudian pada malam Jumatnya, rutin juga setiap malam Jumat Masjid Haji Kecil Lemi menyelenggarakan pengajian bersama dengan Tengku Asnawi. Beliau merupakan salah seorang unsur pimpinan dari pesantren ataupun daya Ulai Titi. Dan luar biasanya pula, setiap malam Jumat itu penuh balai pengajian yang ada di hadapan Masjid Haji Kecil Lemi diikuti oleh bapa dan ibu-ibu, baik oleh masyarakat Kampung Lam Sepeng sendiri maupun masyarakat Kota Banda Aceh pada umumnya. Dan insyaAllah juga beliau senantiasa menyampaikan, khususnya mengasuh kepada kita juga bidang ombudiah, muamalah dan lain sebagainya. Dan insyaAllah mudah-mudahan ke depannya Masjid Kecil Lemi juga bermaksud akan menambah durasi pengajian untuk jamaah. Dan satu lagi, insyaAllah pada setiap malam Sabtu di Masjid Haji Kecil Lemi juga diselenggarakan acara zikir dan doa bersama. Dan ini juga merupakan agenda rutin di bawah arahan daripada Ketua BKM kita. Setiap malam Sabtu di awal bulan kita menyelenggarakan acara zikir dan doa bersama. Untuk sementara waktu kita mengundang satu majlis zikir saja terlebih dahulu, iaitu majlis zikir Zawiyah Nurul Nabi Aceh, pimpinan Tengku Haji Zamhuri Ramli SK MA Al-Hafidh. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita dapat mengadopsi seluruh majlis zikir yang ada di Kota Banda Aceh ini. InsyaAllah jamaah yang solat di Masjid Haji Kecil Lemi ini berbagai macam unsur masyarakat, terutama dari Kota Banda Aceh, Aceh Besar dan sekitarnya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan hampir setiap akhir pekan itu seluruh jamaah yang ada di Nusantara ini hadir ke Masjid Haji Kecil Lemi. Apakah mereka dalam rangka berpariwisata atau memang ada hajat khusus. Jadi tidak sedikit ada jamaah-jamaah dari luar Provinsi Aceh yang khusus datang ke Masjid HKL ini hanya untuk melepaskan nazarnya, hanya untuk menyaksikan keindahan masjidnya, hanya untuk menyaksikan betapa nyaman dan mudahnya serta nikmatnya kita beribadah di sini. Jadi banyak jamaah-jamaah yang datang dari luar Kota Banda Aceh, misalkan dari barat, dari timur, dari selatan, itu datang ke Masjid Haji Kecil Lemi ini hanya ingin untuk melaksanakan ibadah salat sunat saja, karena terkagum, terpesona, terpanggil untuk datang kemari untuk menyaksikan secara langsung masjid yang megah ini, insyaAllah. Masjid ini dibangun atas inisiasi daripada almarhum orang tua kita Bapak Haji Harun Kecil Lemi bersama dengan anggota keluarga beliau, terutama ananda beliau tercinta yaitu Bapak Haji Kamaruzzaman HKL SE. Kalau ditanya siapa yang merancang, setiap waktu almarhum selalu menyampaikan yang merancang masjid ini adalah ananda beliau sendiri, yaitu Bapak Haji Kamaruzzaman HKL SE. Jadi beliau sendiri yang merancang bagaimana bentuk, apa saja yang akan ditambah, apa saja yang akan diberikan pada ornamen-ornamen masjid ini, beliau sendiri yang merancangnya, yaitu Bapak Haji Kamaruzzaman HKL SE. Dan di mana sebagaimana kita ketahui, semasih beliau masih berada di dunia ini, beliau juga senantiasa menyampaikan bahawa yang merancang masjid ini ananda beliau sendiri, yaitu Bapak Haji Kamaruzzaman HKL SE. Itu yang lebih kira yang kita panggil Bang Memen. Ya, demikian. Mengenai biaya pembangunan Masjid Haji Kecil Lemi ini, itu adalah merupakan suatu keikhlasan, ketulusan daripada almarhum Bapak Haji Harun Kecil Lemi beserta dengan keluarga beliau, dan beliau senantiasa menyampaikan kepada kita bahawa itu merupakan sesuatu yang tidak patut untuk dipublikasikan. Jadi kita tidak tahu, wallahu a'lam bishawab, tetapi yang kita ketahui adalah sebuah ketulusan dan keikhlasan keluarga besar Haji Harun Kecil Lemi sudah berdiri megah di sini, suatu rumah Allah, suatu tempat ibadah bagi umat, bahawa diwakafkan, diserahkan untuk masyarakat di sini yang sangat bermanfaat. Namun mengenai dengan jumlah dan nilai pembangunannya itu merupakan suatu rahasia dari keluarga, dan mudah-mudahan hanya Allah yang tahu. Dan itu mungkin tidak patut untuk dipublikasikan, karena mungkin begini, kita khawatir takut timbul sedikit unsur riya di sudut hati kita. Jadi maka beliau dan keluarga tidak untuk mempublikasikan ini. Dan insyaAllah nanti pada mulai Ramadan ini kita juga akan mengadakan kegiatan seperti biasa, solat tarawih dengan imam-imam dari luar, juga ada imam dari kampung kita. Imam itu berasal dari Imam Masjid Raya, Kori-Kori Internasional dan lain sebagainya. Juga kita mengadakan ceramah Ramadan yang berasal dari seluruh masyarakat yang ada di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar ini, baik dari unsur cendekiawan,
unsur akademisi, unsur pimpinan daya, tokoh-tokoh masyarakat, semua kita undang. Supaya apa? Masyarakat itu dapat menikmati ilmu yang ada pada sumber-sumber yang kita undang kemari. Dan spesifik juga, setiap bulan Ramadan kita mengadakan tadarus yang dihadiri oleh kori-kori internasional selevel Tengku Haji Hamli Yunus, Tengku Haji Takdir Fariza, Tengku Haji Muhammad Iqbal, Tengku Ihsan Abu Bakar dan lain sebagainya. Pokoknya insya-Allah setiap malam Ramadan di sini kita adakan 3 hal, tarawih, ceramah Ramadan dan juga kori-kori dalam rangka bertadarus di bulan suci Ramadan. Jadi bagian dari perkarangan Masjid Haji Kecil Lemi ini juga ditanami beberapa pohon kurma yang alhamdulillah saat ini sudah berbuah. Jadi dulu ada beberapa pohon kurma yang sudah berbuah, lebih kurang 3 batang. Namun 1 batang ini yang berada di bagian belakang, halaman belakang masjid, alhamdulillah berbuah sangat ranum sekali. Di mana saat ini sudah mulai merekah hampir matang. Diperkirakan mungkin matangnya lebih kurang dalam puasa Ramadan ini tahun 1442 Hijriah ini. Kurma ini merupakan tanaman kurma yang dibawa langsung dari Timur Tengah saat beliau masih berada. Jadi beliau bawa langsung dipesan saat masih masjid ini mau hampir-hampir dalam masa finishing. Jadi alhamdulillah saat ini telah berbuah. Dan salah satu tujuan juga orang-orang datang ke masjid ini juga menyaksikan langsung bagaimana ranumnya buah kurma di Masjid Haji Kecil Lemi ini. Seterusnya juga kita saksikan di belakang kita ini adalah merupakan Balai Remuh Aceh. Balai Remuh Aceh ini sebuah bangunan yang dimanfaatkan semasa almarhum ada untuk tempat pengajian, khususnya bagi anak-anak yang tidak mampu yang berada di Kampung Lam Sepeng dan bahkan diikuti oleh seluruh anak-anak yang ada di Kota Banda Aceh ini. Dan saat ini bangunan ini dimanfaatkan oleh BKM di bawah arahan daripada Ketua BKM sebagai tempat pengajian rutin malam Jumat, yaitu diasuh langsung oleh Tengku Asnawi, salah seorang pimpinan pesantren Uletiti. Dan alhamdulillah setiap malam Jumat itu penuh sesak oleh jamaah dari atas sampai dengan ke bawah. Jadi di atas tu diikuti oleh bapak-bapak, sementara di bawah diikuti oleh jamaah ibu-ibu. Dulu juga sebelum masjid ini dibangun, ini dimanfaatkan sebagai sekretariat Balai Pengajian Haji Kecil Lemi. Jadi alhamdulillah selama ini sudah merupakan suatu bangunan yang mungkin akan dimanfaatkan sebagai sekretariat BKM Masjid. Seterusnya juga sebagaimana yang kita saksikan bahwa di samping sisi jalan masjid ada juga ditumbuhi oleh pohon-pohon kurma yang sangat rimbun. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh pohon kurma yang ada di perkarangan Masjid KL ini akan berbuah. Ya, ini juga 2 pohon kurma yang sudah pernah berbuah sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Tetapi berbuahnya hanya beberapa tandan saja. Beda dengan yang ada di pohon bagian belakang tadi. Ini berbuahnya cuma beberapa tandan dan tidak sempat matang sempurna sebagaimana yang ada di pohon belakang itu. Karena terlebih kadang ada gangguan-gangguan dari anak-anak dan pengunjung masjid yang tidak dapat menahan diri untuk memetik, memegang dan menyentuh buah kurma yang baru saja tumbuh, sehingga matangnya tidak sempurna ataupun tumbuhnya tidak sempurna sebagaimana yang ada di pohon belakang tadi. Jadi ini adalah Taman Masjid Haji Kecil Lemi. Taman ini lebih difokuskan untuk tempat bersantai dan rekreasi bagi para jamaah. Letaknya berada tepat di depan masjid. Selain tempat bersantai, di masjid ini kita ada juga tempat memanah, yaitu lapangan memanah Masjid Haji Kecil Lemi.
Jadi ruang yang kita tempati sekarang ini adalah ruang VIP dari Masjid Haji Kecil Lemi. Ruang ini diperuntukkan untuk kegiatan BKM, rapat, dan segala hal menyangkut dengan kegiatan masjid. Nah, disinilah kegiatan rapatnya. Nah, jadi di foto ini adalah Bapak Haji Harun Kecil Lemi atau kakek saya. Beliau lah yang membangun Masjid Haji Kecil Lemi. Di foto ini, inilah orangnya Haji Kecil Lemi.